Kisah sosok penunggu, ladang sawit Ukui. Angin malam di Ukui selalu terdengar seperti napas panjang yang menahan sesuatu. Arka merasakannya pertama kali ketika ia turun dari mobil pikap tua yang membawanya. Melewati hamparan perkebunan sawit milik keluarganya, pohon-pohon sawit berdiri rapat, membentuk lorong gelap yang seakan mengawasi setiap langkahnya. Bulan sabit yang tergantung pucat di langit membuat bayangan pohon tampak seperti jari-jari hitam yang menjulur ke tanah. Arka kembali ke desa ini bukan untuk liburan. Ayahnya jatuh sakit tiba-tiba, dan posisi mandor kebun harus segera digantikan. Ia tidak pernah menyukai tempat ini, terlalu sunyi. Terlalu banyak cerita yang tidak ingin diingat ayahnya. Sore itu, saat Arka mengumpulkan para pekerja untuk briefing pertama, seorang pria tua bernama Pak Jufri maju ke depan dan berkata pelan, "Nah Arka, ingat, jangan pernah patroli sampai barisan ke-13 setelah matahari turun." Pekerja lain mengangguk cepat, seolah itu adalah aturan paling penting di kebun ini. Arka menggernit. Kenapa memangnya? Mereka saling pandang. Lalu salah satu pekerja muda, Dimas, menjawab lirih, "Karena penjaganya nggak suka." Arka menghela napas dan menjawab dengan logika biasa, "Kalau ada pencuri sawit, justru malam hari mereka datang. Saya harus periksa semua barisan." Namun kalimat itu justru membuat wajah para pekerja memucat. Senja berubah ungu ketika Arka memulai patroli pertamanya. Senter yang ia bawa hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Di antara batang sawit yang padat, suara hutan terasa lebih keras daripada biasanya. Gesekan daun, dengungan serangga, dan sesekali suara seperti seseorang berjalan pelan di atas pelepah kering. Langkah itu membuat Arka berhenti. Ia menyorotkan senter ke arah kiri. Tidak ada apa-apa, hanya batang sawit berlumut dan tanah lembab yang gelap. Ia melanjutkan perjalanan, memeriksa barisan satu persatu, barisan 10, 11, 12. Ketika ia hampir mencapai barisan berikutnya, Pak Jufri tiba-tiba muncul dari balik pohon sambil terengah-engah. "Nah Arka, sudah balik. Hari sudah masuk maghrib." Arka menatap papan nomor barisan yang nyaris tidak terlihat dalam cahaya senja. Angka yang tertera di sana, 13. "Baru sebentar lagi kok, Pak." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, bunyi keras terdengar dari dalam kegelapan barisan ke-13. "Krak!" Seperti pelepas sawit yang diinjak oleh sesuatu yang jauh lebih berat dari manusia. Pak Jufri mencengkeram lengannya kuat-kuat. "Itu dia. Kita pergi sekarang." Arka mencoba meredam degup jantungnya. Mungkin cuma babi hutan, tapi Pak Jufri menggeleng. Babi nggak berdiri setinggi pohon. Cepat, tepat saat mereka berbalik, angin dingin menelusuri tengkuk Arka, membawa bau aneh seperti darah yang lama mengering. Dari balik barisan ke-13, terdengar napas berat, dalam, lembab, dan sangat dekat. Arka menoleh perlahan. Di antara celah pohon, ia melihat sesuatu. Sosok hitam tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia, berdiri diam. Hanya terlihat siluetnya, tidak bergerak, tidak berkedip. Tapi Arka tahu pasti sosok itu sedang menonton mereka. Arka terpaku beberapa detik sebelum akhirnya Pak Jufri menyeretnya menjauh dari barisan terlarang itu. Tapi bahkan saat mereka melangkah semakin jauh, Arka merasa sesuatu tetap mengawasi, mengikuti, seakan barisan ke-13 baru saja memperhatikannya untuk pertama kali. Dan itu bukan awal yang baik. Sejak malam itu, pekerja-pekerja kebun tidak berani mendekati Arka terlalu lama. Mereka berbicara pelan setiap kali ia lewat, seolah takut sesuatu yang mengikuti. Arka bisa mendengar percakapan mereka. Arka berusaha menganggap semua itu sebagai paranoia desa. Namun ketenangannya runtuh saat pagi berikutnya Dimas datang ke kantor kebun dengan wajah pucat. "Bang, kau harus lihat ini," katanya terbata.
Arka mengikuti Dimas ke blok sawit bagian barat. Tak jauh dari barisan ke-13, tanahnya lembab setelah hujan malam. Saat Arka mendekat, ia melihat beberapa buah sawit yang telah jatuh bukan karena matang, tetapi seperti dicabik. Serabut-serabutnya terburai seperti disobek kuku besar. Babi hutan gak begitu caranya, gumam Arka. Dimas menelan ludah, lalu menunjuk tanah. Lihat jejaknya bang, di tanah berlumpur. Terlihat tapak panjang, tapi tidak mirip kaki manusia maupun hewan. Bentuknya seperti kaki manusia, namun memanjang, menyeret, dengan 5 jari yang terlalu lonjong. Bekas itu mengarah tepat ke barisan ke-13, bisik Dimas. Arka berjongkok, menyentuh tanah. Bekasnya masih basah. Artinya, jejak itu dibuat belum lama. Saat mereka berdiri, suara langkah terdengar di antara batang sawit. Kersa, kersa, seperti kaki kering, berjalan menyeret sesuatu. Arka spontan menyorotkan senter kecil dari HP-nya. Hanya daun bergoyang pelan, namun Dimas ketakutan, hingga hampir menangis. Bang, itu bukan angin, itu dia. Siapa dia yang kau maksud? Arka mencoba terdengar tegas. Penjaga itu, bang, si penunggu barisan ke-13. Katanya, kalau dia sudah tinggalkan jejak, itu tandanya dia marah. Maksud kau, marah? Sama siapa? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Malamnya, Arka kembali patroli. Ia ingin memastikan tidak ada penyusup yang menebar ketakutan untuk memanipulasi pekerja. Tapi saat memasuki barisan X, ia mulai mendengar sesuatu. Langkah, tapi anehnya, tidak ada bayangan. Cahaya senter Arka menangkap gerakan di antara daun, namun tidak ada sosok apapun yang menghasilkan suara itu. Langkahnya berat, teratur, seolah ada seseorang yang berjalan beberapa meter di belakangnya. Arka mempercepat langkah. Langkah itu ikut, cepat. Arka berlari kecil. Langkah itu terdengar berlari, namun tidak memantul bayangan di tanah sama sekali. Sampai akhirnya, Arka berhenti mendadak dan menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan sawit yang berdiri kaku, bergoyang sangat pelan, seperti sedang menahan napas. Namun saat Arka membalikkan tubuh, ada suara tepat di telinganya. Hah, napas panjang, berat, panas. Arka terlonjak dan terpeleset ke tanah. Senter jatuh, menyorot ke arah depan. Dan di antara pohon-pohon, sekitar 5 meter dari Arka, ada sesosok hitam berdiri, tinggi, kurus, tubuhnya seperti dirangkai dari ranting kering. Kulit hitamnya retak-retak seperti kayu hangus. Tidak punya wajah, hanya cekungan gelap tempat mata seharusnya berada. Dalam cahaya senter, hanya satu hal yang benar-benar membuat Arka membeku. Sosok itu tidak memiliki bayangan. Ia bergerak tanpa suara, berjalan perlahan ke arah Arka, menyeret kaki panjangnya di tanah, seolah menirukan manusia. Tapi salah. Arka meraih senter dan mundur. Namun semakin ia mundur, sosok itu semakin cepat maju. Hingga akhirnya, Arka membalikan badan dan lari sekuat tenaga, meninggalkan barisan X, ke-11, ke-12, sampai akhirnya ia mencapai batas barisan ke-13. Arka berhenti pada papan kayu yang lapuk. Ia melihat tulisan samar, tulisan yang belum pernah ada sebelumnya. Satu sudah diambil, satu lagi menyusul. Arka menggigil. Karena pagi harinya, ia baru menyadari satu pekerja tidak hadir. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pekerja itu terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah barisan ke-13, dipanggil sesuatu. Sejak hilangnya satu pekerja, suasana perkebunan berubah seperti tanah itu sendiri sedang gelisah. Setiap malam, daun-daun sawit terdengar bergesekan lebih keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara batang-batangnya. Bahkan siang hari pun terasa tak aman. Angin yang lewat selalu seperti membawa bisikan halus yang tidak bisa dipahami.
Arka mencoba menjaga wibawa sebagai mandor baru. Namun bayangan dari kejadian malam itu terus menghantuinya. Tubuh hitam tinggi, kulit retak seperti kayu terbakar, dan yang paling mengganggu napas panas yang terasa begitu nyata di belakang telinganya. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ayahnya, meski masih terbaring lemah, pasti tahu sesuatu. Lelaki itu tidak pernah mau membicarakan masa lalu ladang sawit ini. Siang itu, Arka pulang ke rumah keluarga. Ayahnya sedang duduk di kursi, tatapan kosong menatap jalan tanah merah di depan rumah. Wajahnya pucat seperti orang yang terlalu sering melihat hal-hal yang tak semestinya. "Pak," kata Arka pelan, "aku harus tanya sesuatu." Ayahnya tidak menoleh. "Barisan 13, ya?" Arka menelan ludah. "Pak tahu dari mana?" Ayahnya menarik napas panjang, berat. "Karena aku yang buat batas itu." Ia memejamkan mata sejenak, lalu melanjutkan, "Dulu, sebelum perkebunan ini resmi dibuka, tanah ini punya penjaga adat. Nah, orang-orang sini menyebutnya penunggu tanah. Waktu itu kami didatangi tetua adat Dayo yang mengingatkan bahwa sebagian lahan ini keramat. Ada kuburan lama, ada tempat ritual, tapi investor tak peduli." Arka merasa jantungnya turun ke perut. "Jadi, apa yang terjadi?" Ayahnya menatap Arka dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Kami menggusur semuanya. Bahkan ada seseorang yang tertimbun alat berat saat pembukaan lahan. Namanya Bahri. Ia orang lokal yang menentang keras pembukaan lahan. Hilangnya dianggap kecelakaan. Tapi warga bilang itu bukan kecelakaan. Tanahnya menolak." Arka membeku. Setelah itu, lanjut ayahnya, mulai muncul gangguan. Bayangan tinggi di antara barisan sawit, suara langkah yang mengikuti, binatang mati tanpa sebab. Sampai akhirnya tetua adat datang dan berkata, "Yang hilang itu tidak pergi. Ia berubah menjadi sesuatu yang menjaga apa yang telah dirusak." Ayahnya menatap Arka dalam-dalam seperti memohon. "Itu sebabnya ku buat barisan ke-13. Itu bukan batas kebun, itu batas rohnya, supaya ia tidak lewat." Arka merasa bulu kuduknya berdiri. Jika melanggar batas itu, ayahnya berbisik, maka roh itu akan menagih, dan ia hanya menagih pada darah keturunan orang yang menyebabkan ia mati. Arka mundur setengah langkah. "Maksud Bapak, aku?" Ayahnya tidak menjawab, tapi tatapannya cukup jelas. Ya, sore harinya, Arka kembali ke kebun. Langit mendung menghitam, seolah menekan ladang sawit, hingga rasanya sulit bernapas. Arka berjalan ke barisan ke-13. Ia menatap papan kayu lapuk itu dengan jantung berdebar. Jejak kaki panjang itu masih ada, namun kini ada jejak baru lebih dalam, lebih berat, dan mengarah keluar dari barisan terlarang itu, seolah penunggu tidak lagi menunggu di sana. Ia sedang mencari seseorang, dan Arka merasakan sesuatu dingin merayap di punggungnya ketika suara langkah panjang itu terdengar dari arah belakang. Langkah itu berhenti tepat di belakang Arka. Hening merayap seperti kabut, angin tak lagi bergerak, burung-burung pun seolah membeku di balik pucuk sawit. Arka memejamkan mata beberapa detik, mencoba menenangkan napasnya, lalu ia memberanikan diri menoleh. Tidak ada apapun, namun Arka tahu itu tidak berarti aman. Jejak kaki panjang di tanah menunjukkan bahwa penunggu sudah tidak berada di wilayahnya lagi. Ia kini bebas melangkah ke seluruh kebun, dan ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Arka menelan ludah dan kembali ke barisan ke-12, merasa mata tak kasat mata terus mengawasinya. Setiap kali ia berhenti, ada suara kersak kecil seperti ranting kering dipatahkan. Setiap kali ia menoleh, hanya ada bayangan pohon yang memanjang seperti tubuh kurus seseorang. Saat senja mulai turun, pekerja satu persatu pamit pulang. Tapi
Seorang di antara mereka, Mbak Tuti, perempuan parubaya yang sudah bekerja sejak masa ayah Arka, mendekatinya dengan ekspresi cemas. "Nah Arka," suaranya bergetar, "aku mau bilang satu hal. Semalam aku lihat sesuatu dari jendela rumah." "Apa?" "Di dekat gudang peralatan." Mata Mbak Tuti mulai berkaca-kaca. "Aku lihat ada orang tinggi sekali berdiri di sana. Badannya hitam, tangannya panjang sampai lutut. Ia pegang topi mandor yang dulu dipakai pakmu." Arka memucat. "Aku pikir itu tandanya dia nyari kau," lanjut Mbak Tuti lirih. "Penunggu itu bukan cuma jaga tanah, dia nagih janji yang dulu dilanggar." Arka merasa dunia mengecil. Ia ingin menyangkal semuanya. Tapi kejadian belakangan membuatnya sulit berbohong pada dirinya sendiri. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Hujan turun tipis, dan suara tetesan air di atap seng terdengar seperti lengk-lengka kecil yang mengikuti ritme napasnya. Saat jam menunjukkan pukul 1 pagi, listrik di rumah tiba-tiba padam. Arka mengambil senter dan menyalakan ponsel. Lampu senter menari di dinding kamar, memperlihatkan beangan-beangan aneh dari jendela. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di pintunya. Arka merapatkan telinga. Tidak ada suara orang. Tok, tok. Lebih keras. Arka mengambil keberanian dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai depan pintu terlihat basah. Dan di antara bekas air hujan, ada bekas telapak panjang menyeret masuk hingga ke ruang tamu. Jejak itu terlalu besar, terlalu panjang, dan jari-jarinya menekuk ke dalam seperti kayu retak. Arka membeku. Napas berat itu terdengar dari ruang tamu. Arka perlahan menyorotkan senter ke arah sumber suara. Cahaya itu menangkap kaki hitam kering di balik sofa kurus, pecah-pecah dan tampak seperti batang pohon terbakar. Kaki itu tidak bergerak, namun suara napas datang dari atasnya, seperti sesuatu sedang membungkuk di atas sofa. Arka tidak sempat berpikir. Ia langsung mundur dan menutup pintu kamar rapat-rapat, menahan pegangannya dengan tubuhnya sendiri. Napasnya tercekik. Di luar, sesuatu berjalan mendekat. Pelan, namun pasti. Tap kakinya menyeret, menimbulkan suara kasar di lantai kayu. Tap, tap, tap. Sesuatu berhenti tepat di luar pintu. Arka menahan napas. Pintu kamar perlahan berguncang, seolah disentuh tangan panjang yang ingin meraba bagian dalam. Suara rendah itu keluar, patah-patah, seperti kerongkongan kering yang memaksa memanggil nama manusia. Arka membatu. Penunggu itu bisa bicara, dan ia tahu nama Arka. Pintu berhenti bergetar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyayat. Lalu, suara itu berbisik sangat dekat. Sangat lambat, tapi membuat seluruh tubuh Arka gemetar. Waktunya. Seketika, seluruh lampu di rumah kembali menyala. Napas berat itu menghilang. Arka membuka pintu perlahan. Ruang tamu kosong. Jejak kaki itu hilang, seolah tidak pernah ada. Namun di kursi tamu, ada sesuatu yang tertinggal. Topi mandor milik ayahnya, masih basah oleh hujan. Dan di bagian dalam topi itu, tertulis dengan tanah hitam, "Satu lagi harus kembali." Arka tahu apa maksudnya. Dan ia tahu siapa yang dimaksud yang terakhir. Dirinya sendiri. Sejak malam, ketika penunggu menyebut namanya, Arka tahu batas waktu sudah habis. Jejak kaki panjang itu kini muncul di mana-mana, di kebun, di depan rumah, bahkan di teras kantor mandor. Para pekerja sudah mulai berhenti datang. Mereka bilang tanah itu menagih, dan kalau Arka tetap di sana, semuanya akan ikut binasa. Sore itu, hujan turun deras, menutupi suara-suara gelap dari dalam kebun. Arka berjalan sendirian ke barisan ke-13. Di langit, petir menggulung seperti suara perut raksasa yang lapar.
Ia membawa satu hal, buku catatan lama ayahnya yang ternyata berisi semua rahasia yang selama ini disembunyikan. Di bawah hujan, Arka membaca ulang halaman terakhir yang tadi siang ia temukan tersembunyi di bagian belakang buku. Tulisannya sudah luntur, tapi masih bisa dibaca. Bahri tidak mati karena kecelakaan. Ia mati karena aku memintanya dihentikan. Aku tidak menyangka ia benar-benar akan tertimbun. Aku pikir ia akan disingkirkan, bukan dikubur. Aku salah. Tangan Arka bergetar. Jika rohnya benar-benar menunggu, ia hanya akan diam sampai darahku habis. Jika Arka mendapat pesan ini, pergilah. Jangan ulangi dosaku. Jangan temui dia. Arka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Tapi kalau aku pergi, gumamnya lirih, rohnya tidak akan pernah berhenti. Ia menatap barisan ke-13. Sunyi, hitam, seolah memanggil, aku harus menyelesaikannya. Hujan mereda saat Arka melangkah masuk. Udara berubah dingin mendadak. Batang-batang sawit seperti memudar. Seakan warna hijau dan coklatnya hilang ditelan kegelapan. Lalu terdengar suara itu. Tap, tap, tap. Langkah panjang, perlahan, menyeret. Setiap langkah membawa aroma tanah busuk, bercampur darah kering. Bahri, bisik Arka. Tak yakin suaranya sendiri keluar. Kalau kau di sini, aku mau bicara. Langkah itu berhenti. Kemudian, dari balik kegelapan barisan sawit, sesuatu muncul. Tubuh itu lebih tinggi daripada yang Arka lihat. Sebelumnya mungkin karena malam ini tidak ada lagi batas yang menahan wujudnya. Kulit hitam retak, seperti tanah yang terlalu lama terbakar matahari. Tangan panjang hingga lutut, jari-jari patah di beberapa tempat. Dan wajah itu tidak ada. Mata tidak ada, hidung hanya cekungan hitam dalam, seperti rongga kubur. Namun ketika sosok itu bergerak, Arka mendengar suara tulang yang bergesekan. Kekak, KRKK, Bahri. Arka mengangkat buku catatan itu. Ayahku. Dia salah. Tapi aku bukan dia. Kalau kau mau balas dendam, ambil aku. Tapi hentikan gangguan ini. Biarkan pekerja lain hidup. Penunggu itu berhenti 5 langkah di depan Arka. Hujan turun lagi, lebih deras. Petir menerangi wujudnya dan sesaat Arka melihat mulut itu. Bukan mulut manusia, hanya sobekan besar di bagian bawah wajah. Seperti kulit pernah disayat paksa dari sisi ke sisi. Mulut itu bergerak, dan suara itu keluar seperti angin yang memaksa lewat celah kayu patah. Bukan kau? Arka tersentak. Bukan aku. Lalu penunggu itu tiba-tiba mengangkat tangannya jari-jari. Panjangnya menunjuk tepat ke dada Arka. Darah mereka. Petir menyambar. Dan Arka paham. Ini bukan tentang Arka. Ini tentang keluarganya. Penunggu tidak menagih satu nyawa. Ia menagih semua darah keturunan yang terlibat dalam pembukaan lahan itu. Ayah, Arka. Paman-pamannya orang-orang yang dulu ikut menyembunyikan kematian Bahri. Semua. Arka tersedak napas. Kalau begitu, ambil aku, keturunan mereka. Aku. Penunggu itu merunduk. Wajah kosongnya hanya sejarak 2 meter dari Arka. Tidak, cukup. Arka mundur 1 langkah. Tapi tanah di belakangnya runtuh, sedikit seperti ada tangan yang menarik dari bawah. Langkah penunggu maju. Darah terakhir harus kembali. Arka menelan ludah. Kalau begitu, bagaimana aku mengakhirinya? Penunggu tidak menjawab. Ia hanya membuka mulut sobeknya lebar-lebar hujan, masuk ke dalamnya, tapi tidak pernah jatuh keluar lagi. Seakan mulut itu bukan mulut, tapi lubang menuju tempat lain. Kemudian penunggu mengangkat salah satu jarinya yang panjang dan retak dan menekan tanah di antara mereka. Tanah itu bergetar dan perlahan
Di permukaan tanah muncul tulisan retak, seolah terukir oleh akar yang tumbuh cepat. KEMBALANTULANG. KURK. Merinding hingga ke tulang punggung. Tulang Bahri masih tertinggal di dalam kebun, terkubur di bawah tanah yang kini menjadi milik keluarga Arka. Penunggu itu menatap Arka, tidak marah, tidak mengancam, hanya menunggu. Menunggu jasadnya dipulangkan, menunggu hutang ditebus. Dan cerita pun tamat.